Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mailani Aulia. Nama saya Salsa Fitri. Saya Syafiqah Khairunisa. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagian dan fungsi mikroskop. Pengertian mikroskop. Mikroskop berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikros yang berarti kecil dan skopein yang berarti melihat. Sedangkan pengertian dari mikroskop itu sendiri adalah sebuah alat untuk melihat objek yang terlalu kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ilmu yang mempelajari benda kecil dengan menggunakan alat ini disebut mikroskopi. Dan kata mikroskopik berarti sangat kecil, tidak mudah terlihat oleh mata. Selanjutnya yaitu jenis-jenis mikroskop. Yang pertama yaitu mikroskop cahaya atau analog, yang kedua mikroskop stereo, yang ketiga mikroskop elektron, 4 mikroskop ultraviolet, 5 mikroskop fluorescence, 6 mikroskop medan gelap, dan 7 mikroskop fase kontras. Bagian dan fungsi mikroskop. 1. Lensa okuler. Fungsinya yaitu membentuk bayangan nyata yang berasal dari bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. 2. Makrometer dan mikrometer. Makrometer dan mikrometer mikroskop cahaya digunakan untuk memfokuskan lensa pada objek pengamatan baik secara horizontal maupun vertikal. Yang ketiga, penjepit kaca. Penjepit ini berfungsi untuk menjepit kaca yang melapisi objek agar tidak mudah bergeser. Yang keempat, lengan mikroskop. Sebagai frame atau rangka yang memudahkan penggunaan mikroskop ketika pengamatan dilakukan. Begitu juga dengan saat mikroskop dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Kelima, sendi inklinasi. Fungsinya yaitu untuk mengatur sudut atau tegangnya mikroskop. Yang keenam, kaki, berfungsi untuk menyangga atau menopang mikroskop. Yang ketujuh, reflektor, berfungsi untuk memantulkan cahaya dari cermin ke meja objek melalui lubang yang terdapat di meja objek dan menuju mata pengamat. 8. Diafragma. Fungsinya yaitu mengatur jumlah cahaya yang masuk dan difokuskan ke objek pengamatan. 9. Kondensor, yaitu mengumpulkan cahaya dari hasil pantulan pada cermin. Selanjutnya, cahaya akan difokuskan sebagai penerangan pada objek yang akan diamati. 10. Meja kerja, berfungsi sebagai tempat untuk alas meletakkan objek yang akan diamati. 11. Lensa objektif, berfungsi membentuk bayangan nyata dari suatu objek pengamatan. Jumlahnya ada 3 hingga 4, tergantung pada jenis mikroskop. 12. Revolver, berfungsi menyangga lensa objektif untuk mempermudah pengaturan nilai pengamatan dari sebuah mikroskop. Terakhir, tabung, berfungsi untuk mengatur fokus dan menghubungkan lensa objektif dengan lensa okuler. Prinsip kerja atau cara kerja mikroskop secara sederhana adalah lensa objektif akan membentuk bayangan benda yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Bayangan benda oleh lensa objektif akan ditangkap sebagai benda oleh lensa okuler. Bayangan inilah yang tampak oleh mata. Adapun langkah-langkah menggunakan mikroskop cahaya. Yang pertama, letakkan mikroskop cahaya di atas bidang datar. Jangan lupa untuk meletakkannya di tempat yang terang dan memiliki cahaya cukup seperti matahari dan lampu. 2. Letakkan gelas preparat di atas bidang datar. 3. Aturlah perbesaran lensa objektif ke titik terendah. 4. Pastikan lensa objektif berada di sumbu pengamatan. Kita bisa mengaturnya dengan revolver. 5. Atur cermin pada mikroskop agar cahaya bisa memantulkan ke objek penelitian. 6. Atur diafragma dengan tuas untuk menyesuaikan cahaya. 7. Atur lensa objektif dengan makrometer agar cukup jauh dengan gelas preparat. 8. Pasang dan jepit preparat di tempatnya supaya tidak bergetar. Lalu, naikkan preparat dengan jarak 0,5 cm dari lensa objektif. 9. Kita bisa melihat dan mengatur bayangan objek pada preparat melalui lensa okuler menggunakan mikrometer. Lihat juga objeknya dari samping sambil menyesuaikan lensa objektif. 10. Lensa objektif jangan sampai menyentuh preparat.
Kita juga bisa memfokuskan preparat dengan cara memutar mikrometer. 11. Atur pencahayaan bila pengamatan belum jelas. 12. Putar revolver lensa objektif sampai ke posisi semula, bisa kita selesai mengamati objek. 13. Turunkan tempat preparat dan naikkan tabung dari mikroskop. Lalu, ambil preparat tersebut. Baik, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.